Shalom dan selamat hari Sabat, saudara-saudara sekalian, umat-umat Tuhan di mana saja saudara berada, secara khusus umat-umat Tuhan sedaerah misi Papua Barat. Saya percaya pada hari Sabat ini kita semua diberkati oleh Tuhan, kita mendapatkan kedamaian, kita mendapatkan sukacita, untuk kita sama-sama boleh menyembah Tuhan, kita boleh membangun hubungan dengan Tuhan lewat peribadatan pada hari Sabat Tuhan yang suci ini. Di mana saja saudara berada, apakah di rumah-rumah, bagi umat-umat Tuhan yang sedang bergumul dalam keadaan sakit, apakah di rumah atau di rumah sakit, kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menguatkan saudara-saudara, kiranya Tuhan memulihkan tubuh saudara-saudara dan memberikan damai sejahtera. Saudaraku yang Yesus kasihi, pada hari Sabat Tuhan yang suci ini, kita akan mempelajari firman Tuhan dengan tema, dengan judul Tabib yang Besar. Saudara-saudara yang Yesus kasihi, kita sedang hidup dalam satu kondisi dunia yang menekan kehidupan saudara dan saya, di mana virus COVID-19 dan varian Delta mengancam kehidupan kita. Ada begitu banyak orang dalam keadaan sakit, ada begitu banyak orang menderita, di mana kasus-kasus daripada perkembangan pasien-pasien yang terpapar COVID-19 berkembang begitu cepat. Dan bukankah ini sesuatu yang menakutkan saudara dan saya? Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik ini, saya mau mengajak saudara-saudara sekalian, kita melihat perubahan-perubahan yang besar terjadi. Pembatasan-pembatasan sosial, penghentian semua aktivitas kerja, transportasi dibatasi. Apakah itu pesawat, apakah itu kapal laut, ruang gerak kita semua diperkecil. Tujuannya satu, untuk menghentikan laju perkembangan daripada virus COVID-19. Pertanyaan yang patut kita renungkan pada hari Sabat ini adalah, kemana saudara dan saya mencari pertolongan? Pertolongan kita datang dari siapa? Apakah kita mau mengandalkan manusia? Atau kita mau mengandalkan Tuhan? Saudaraku yang Yesus kasihi, itulah sebabnya ayat tema kita yang sudah dibacakan tadi mengatakan bahwa pertolongan kita yang terbesar adalah datang daripada Tuhan kita. Firman Tuhan di dalam buku Matius pasal 9 ayatnya yang ke-12, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Saudara-saudara, orang sakit membutuhkan tabib. Saudara dan saya, kita membutuhkan tabib. Kalau begitu, apa itu tabib? Tabib dalam penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang pekerjaannya adalah mengobati orang yang sakit secara tradisional, seperti dukun yang memiliki tugas untuk memberikan pemulihan, penyembuhan kepada orang yang menderita atau sakit. Tapi kemudian yang kedua, tabib adalah dokter. Kalau saudara dan saya kita membaca firman Tuhan Matius 9 ayat 12, ayat tema kita, di dalam komentar Alkitab yang tua dalam versi King James, di sana dikatakan tabib itu adalah seorang physician. Physician itu adalah seorang
yang sanggup atau dapat memberikan penyembuhan kepada orang lain. Physician itu adalah seorang tabib atau seorang dokter. Sekarang, mengapa Yesus disebut sebagai tabib? Mengapa Yesus dikatakan sebagai tabib? Oh, karena Yesus sanggup memberikan penyembuhan kepada orang banyak yang dalam keadaan sakit. Yesus sanggup menolong, memecahkan permasalahan yang berat dalam kehidupan manusia pada zamannya. Dan ada banyak sekali hal luar biasa yang sudah dilakukan oleh Yesus kepada orang banyak yang membutuhkan pemulihan. Yesus adalah tabib. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami membutuhkan kuasa-Mu saat ini. Mari Tuhan menuntun hati dan pikiran kami melalui kuasa Roh Kudus. Sanggupkan kami untuk mengerti firman-Mu. Hamba yang penuh keterbatasan kekurangan ini, bungkusi di dalam kuasa-Mu. Sehingga firman-Mu boleh menguatkan kami, membuat kami tetap percaya dan berserah hidup kepada Tuhan, berbicara terus kepada kami pada hari Sabat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah melihat bersama-sama bahwa Yesus dikatakan seorang tabib karena Yesus memiliki kuasa dan dapat melakukan perkara-perkara besar di zaman di mana dia hidup dan melayani. Saya mau mengajak kita untuk melihat bagaimana Yesus memecahkan masalah dari Matius dan para pemungut cukai serta orang-orang berdosa. Kalau saudara dan saya kita buka Alkitab dan kita lihat bersama-sama di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Kita mulai dari ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ayat 10 mengatakan ketika Yesus ada di rumah Matius, datanglah para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ayat 11, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Saudara-saudara, mari coba kita angankan, tempatkan diri saya, diri saudara pada posisi Matius dan para pemungut cukai dan orang berdosa. Lalu kita mendengarkan kata-kata yang begitu tajam dari orang Farisi. Saya percaya kita akan stres. Dan tentu Matius, para pemungut cukai, mereka merasa stres dengan tekanan-tekanan yang diberikan. Kalau kita baca di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, Pena Ilham memberikan gambaran kepada kita bahwa Matius dan para pemungut cukai, mereka ini bekerja untuk pemerintahan Romawi. Kadang-kadang mereka mencari untung daripada pekerjaan mereka. Dan orang-orang Yahudi, masyarakat umum, menganggap Matius, menganggap para pemungut cukai sebagai sampah masyarakat. Mereka adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Sehingga pada waktu para orang Farisi, para rabi melihat bahwa Yesus bersama-sama dengan Matius di rumahnya, mereka katakan, mengapa gurumu makan dengan orang berdosa? Tapi apa sikap Yesus? Di dalam ayat tema kita, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Pertanyaan saudara dan saya, kalau begitu, apa jenis penyakit yang dirasakan, diderita oleh Matius dan para pemungut cukai? Memang Alkitab tidak memberikan penjelasan kalau mereka itu sakit fisik. Tetapi mereka mendapatkan tekanan-tekanan.
tekanan-tekanan yang berat ketika terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, menyebabkan kita stres, dan itu adalah pintu yang dapat menyebabkan kita sakit. Apalagi kita hidup di tengah-tengah tekanan COVID-19, anjuran yang terbaik untuk saudara dan saya adalah jangan sampai kita stres. Kalau kita stres, memudahkan saudara dan saya untuk terpapar dengan virus yang menakutkan ini. Jadi, Matius, para pemungut cukai, sekalipun mereka merasa tertekan, mereka berbahagia karena Yesus datang juga untuk menolong mereka. Penailham dalam buku Kerinduan Segala Zaman, pasal 28 mengatakan, bukan saja pemungut cukai yang termasuk, tetapi banyak orang lain lagi yang nama baiknya diragukan dan yang dipersalahkan oleh tetangga mereka yang lebih teliti. Bukan cuma itu saudara-saudara, kutipan selanjutnya mengatakan, di atas hati mereka yang haus perkataannya, jatuh bersama kuasa yang memberkati serta memberi hidup. Dorongan yang baru telah dibangunkan dan kemungkinan suatu hidup yang baru terbuka bagi suatu masyarakat yang terpencil dan dibenci. Yesus mengerti bahwa Matius dan para pemungut cukai, Yesus mengerti bahwa orang-orang berdosa sedang mengalami beban yang sangat berat, dan Yesus, dia memberikan perlindungan kepada mereka. Dia memberikan kekuatan untuk mereka. Penailham mengatakan, bukankah ini pekerjaannya sebagai seorang tabib pergi kepada tiap golongan manusia yang memerlukan pertolongannya. Jadi tidak salah kalau Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Saudaraku yang Yesus kasihi, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan pembelaan. Tuhan memperhatikan Matius, Tuhan memperhatikan orang-orang berdosa, orang yang dianggap sampah masyarakat. Dan saya percaya saat ini Yesus memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Apakah benar Yesus adalah seorang tabib yang besar atau seorang dokter? Mengapa Yesus berkata demikian? Seperti di dalam ayat tema yang kita sudah bacakan. Saudara, karena Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan dan melakukan hal-hal yang besar. Firman Tuhan di dalam buku Kisah pasal 10 ayat 37 dan 38. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saudara-saudara, puji Tuhan. Yesus memiliki kuasa, bukan cuma menyembuhkan orang yang sakit, tapi mereka yang dikuasai oleh tekanan kuasa iblis, mereka dapat disembuhkan. Penailham mengatakan, bukankah ini pekerjaannya sebagai seorang tabib, pergi kepada tiap golongan manusia yang memerlukan pertolongannya. Oh umat-umat Tuhan, tabib besar itu Yesus Kristus, dokter di atas segala dokter. Dalam memberikan pertolongan, dia tidak melihat orang dengan jabatan yang besar. Dia tidak melihat apakah saudara punya uang. Dia tidak melihat apakah saudara punya pengaruh sosial. Tapi dia melihat kepada saudara dan saudari, kita semua yang mencintai dia, yang percaya kepadanya, yang selalu mempelajari kebenaran-kebenaran firman Allah, yang mau terus menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saudara, ada banyak hal yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Pada hari Sabat ini, saya mau mengajak umat-umat Tuhan, saudara-saudara sekalian, untuk melihat perkara-perkara besar yang telah dibuat oleh tabib kita, oleh Yesus Kristus. Matius pasal 11
ayat 4 dan ayat 5. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Pada waktu itu Yohanes ada di dalam penjara. Yohanes mau memastikan apakah orang yang diceritakan di luar sana yang melakukan perkara-perkara besar itu adalah sahabatnya Yesus. Lalu kemudian ayat 4. Firman Tuhan mengatakan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Oh, luar biasa saudara-saudara. Ini yang disampaikan oleh Yesus untuk disampaikan kepada Yohanes. Disampaikan kepada kita semua. Bahwa tabib yang besar, Yesus yang kita sembah, dia sanggup memberikan pertolongan dan perbuatan-perbuatan ajaib. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan pada hari Sabat ini, saya percaya bahwa kalau saudara-saudara mengalami penekanan oleh karena sakit yang disebabkan virus COVID-19 dapat disembuhkan oleh Yesus. Amin. Tuhan berkuasa untuk menolong saudara dan saya. Ini semua membuktikan bahwa Yesus Kristus, penyembuh yang ajaib itu, memiliki kuasa untuk menolong saudara dan saudari sekalian. Hal lain yang dilakukan oleh tabib yang besar menurut firman Tuhan. Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Saudara-saudara, orang kusta ini, dia tahu kondisinya. Dan dia datang di depan kaki Yesus. Dia bermohon, dia mengharapkan, dan dia memberikan kata-kata memohon pertolongan. Jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Apa respon Yesus? Apa respon daripada tabib yang besar itu? Ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Yesus tidak memandang rupa. Yesus tidak memandang orang. Bahkan orang yang mengalami sakit kusta sekalipun dicintai oleh Yesus, dikasihani oleh Yesus, dan diberikan pertolongan oleh Yesus. Kemudian Yesus katakan, "Pergi menunjukkan diri kepada imam-imam." Mengapa harus pergi kepada imam-imam? Oh, saudara-saudara, kita tahu sejak zaman perjanjian lama, aturan bangsa Yahudi begitu kuat. Ketika orang mengalami sakit kusta, mereka harus pergi menunjukkan diri kepada para imam. Ketika imam melihat mereka, coba untuk mengorek tubuh mereka. Ketika mereka sehat, maka mereka dibebaskan untuk melakukan aktivitas-aktivitas mereka. Penailham dalam buku Kerinduan Segala Zaman pasal 27. Dari segala penyakit yang dikenal di dunia timur ini, penyakit kusta adalah suatu penyakit yang paling ditakuti. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan dan mudah berjangkit, serta membawa celaka pada si penderita. Oleh undang-undang agama, kusta dianggap najis. Mereka dianggap sebagai orang yang telah mati, disingkirkan dari masyarakat. Apa yang di zamannya adalah najis. Itu dulu aturan begitu tegas, aturan begitu keras, sehingga banyak orang tersingkirkan. Banyak orang terjauhkan daripada komunitas masyarakat. Saudara-saudara umat-umat Tuhan, sahabat-sahabatku
yang berada di rumah, yang ada di rumah sakit. Saya mau katakan bahwa COVID-19 bukan penyakit kutukan. COVID-19 adalah kesakitan atau virus yang datang untuk mengancam kehidupan saudara dan saya. Dan Yesus Kristus mencintai kita semua. Yesus datang mau membela kita. Dia mencintai saudara-saudara. Apakah Anda yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit, Tuhan melihat pergumulan saudara dan saya. Dia bersedia untuk mau menyembuhkan dan memulihkan kita. Kisah yang terdapat di dalam buku Kerinduan Segala Zaman mengatakan, ia melihat dia meletakkan tangannya di atas orang sakit. Kemudian ia melihat orang timpang, orang buta, orang tepok, mereka yang sedang menderita berbagai-bagai penyakit mendapatkan kesembuhan sambil memuji Allah karena kelepasannya. Lalu kemudian imannya dikuatkan. Ia datang mendekati orang banyak itu. Larangan terhadap dirinya, keselamatan orang banyak, ketakutan orang banyak terhadap dirinya, dia lupakan. Ia hanya memikirkan akan berkat kesembuhannya. Dia bertekad, hari ini saya harus sembuh. Dia memberanikan diri untuk datang kepada Yesus. Ada pula yang berusaha mencegah dia menghampiri Yesus. Tetapi semuanya itu sia-sia. Dia tidak melihat atau mendengar mereka. Ucapan hinaan, kutukan tidak dihiraukannya lagi. Ia hanya melihat kepada anak Allah. Ia hanya mendengar suara yang memberi hidup baru kepada yang hendak mati. Saudara-saudara, luar biasa. Kita perlu memiliki iman. Kita perlu memiliki semangat. Kita perlu memiliki kepercayaan yang sama dengan orang sakit kusta itu. Sahabat-sahabat sekalian, ketika kita datang kepada Yesus, Yesus tidak akan menolak kita. Dia akan menolong kita. Bahkan dia akan memulihkan saudara dan saya. Apa yang terjadi dengan orang kusta itu? Kutipan selanjutnya mengatakan, dengan tiba-tiba perubahan telah terjadi pada diri orang kusta ini. Daging tubuhnya menjadi sehat. Urat sarafnya bekerja kembali. Otot-ototnya menjadi kuat. Kulit yang kasar itu terganti dengan kulit sebagai seorang bayi yang sehat. Puji Tuhan. Inilah jaminan bagi saudara dan saya. Bahwa tabib kita, Yesus Kristus, dokter di atas segala dokter, dapat menolong saudara dan saya. Umat-umat Tuhan, seorang dokter dewasa ini adalah seorang dengan pikiran dan mata yang telah dilatih untuk mendiagnosa apa yang salah di dalam tubuh manusia. Dokter melihat kepada pasien, dokter dapat menolong pasien, sementara orang awam tidak dapat memberikan apa-apa. Dokter juga dapat menginterpretasi berdasarkan aturan-aturan yang ada di dalam tubuh kita manusia. Tapi seorang dokter selalu memberikan informasi berdasarkan hasil pemeriksaan yang lengkap dan benar, sehingga pasien itu mendapatkan ketenangan dalam pemikirannya terkait dengan apa yang dideritanya atau apa yang dirasakan. Itu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, para dokter, para medis saat tabib kita yang besar, Yesus juga. Dia memiliki daya analisa yang kuat. Bahkan dia melakukan hal-hal yang lebih besar lagi. Dia memiliki roh kepedulian dan simpati yang sungguh kepada orang yang menderita pada zamannya. Firman di dalam 9 ayat 36. Melihat banyak orang itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Matius 15 ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu.
Saudara-saudara, puji Tuhan. Yesus Kristus memiliki belas kasihan yang besar. Apapun kondisi kita, apapun permasalahan, apapun tantangan, apapun pergumulan yang kita hadapi, Yesus, tabib itu, dia berbelas kasihan. Dia mencintai saudara dan saya. Dia mau menolong kita. Kalau setiap dokter dewasa ini memiliki cara mendiagnosa para pasien dengan masing-masing caranya, maka Yesus Kristus, tabib yang besar kita, dia juga memiliki cara mendiagnosa, cara bekerja untuk memberikan penyembuhan kepada semua pasien, semua orang yang datang kepadanya. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Pada waktu Yesus keluar dari kota Jeriko, sementara orang banyak berbondong-bondong, ada seorang yang bernama Bartimeus duduk di pinggir jalan. Firman Tuhan di dalam Markus 10 ayat 47. Ketika didengarnya, ketika Bartimeus mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Alkitab mengatakan di ayat selanjutnya, banyak orang menegur dia supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Apa respon Yesus? Apa respon tabib kita? Firman Tuhan di ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Saudara lihat, Bartimeus, dia berteriak, dia memanggil Yesus. Yesus tidak melewatkan dia. Yesus berhenti karena Yesus tahu bahwa Bartimeus, orang buta, orang yang menderita itu membutuhkan pertolongan daripada Yesus. Kalau saat ini banyak orang menghindari orang-orang yang terpapar virus COVID-19, Yesus, dia mau dekat dengan siapapun. Yesus mau menunggu kita. Yesus ada di sana untuk memberikan pertolongan kepada saudara dan saya. Firman Tuhan selanjutnya mengatakan di dalam ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta ini, Rabuni, supaya aku melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Memang kalau saudara perhatikan ayat ini, Yesus tidak langsung menjamah tubuh daripada Bartimeus. Yesus hanya berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini cara Yesus yang berbeda dengan cara saudara dan saya atau orang lain dalam memberikan pertolongan. Mengapa? Karena tabib kita itu, dia memiliki kuasa. Dia berkata kepada Bartimeus, pergilah, imanmu menyelamatkan kau. Yang lain, Yesus juga menyembuhkan orang itu, tapi Yesus juga mengampuni akan dosanya. Matius 9 ayat 1 sampai 8, kalau kita baca di ayat, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tilammu, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Ayat 7. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Orang banyak melihat hal itu, lalu takut memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa demikian itu kepada manusia. Oh puji Tuhan, saudara-saudara. Cara Yesus yang lain, ketika dia melihat orang lumpuh, dia berkata kepadanya, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu. Dan dia pun disembuhkan. Dia pulang. Hal yang lain, Yesus menyembuhkan anak dari seorang perempuan Kanaan dengan cara menguji iman
daripada wanita Kanaan itu. Kalau saudara dan saya kita baca firman Allah di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Secara khusus ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Firman Tuhan selanjutnya, Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Saudara, mari kita bayangkan ini. Betapa keras penyampaian langsung daripada bibir Yesus kepada perempuan Kanaan ini. Tentu ini akan menyebabkan dia stres. Tapi dia tidak mendengarkan dan dia tidak memperhatikan kata-kata Yesus. Dia terus maju. Dia terus memohon pertolongan yang datang daripada Yesus. Yesus mendengar kata-katanya di dalam ayat 27. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing-anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudara, umat-umat Tuhan yang dalam keadaan sakit, kami mendoakan saudara-saudara. Hamba-hamba Tuhan di seluruh daerah misi Papua Barat mendoakan saudara-saudara. Keluarga mendoakan saudara-saudara. Tapi pelajaran yang penting daripada beberapa yang kita sudah pelajari termasuk perempuan Kanaan ini. Kita perlu memiliki iman. Iman kepada tabib kita yang besar. Iman kepada Yesus. Sekalipun kita menderita, tetapi Yesus dapat menolong saudara dan saya. Pada hari Sabat di tepi kolam Bethesda ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit dan tidak dapat berjalan. Yohanes 5 ayat 1 sampai 12. Ketika kita baca dalam ayat yang kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Lalu mari saudara-saudara kita dengar komplain, jawaban isi hati daripada orang sakit itu. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya bergoncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Oh saudara-saudara, mari kita bayangkan. Dia mau coba untuk turun, orang lain sudah lebih dulu dia. Dan itulah yang menyebabkan lama sekali dia belum mendapatkan pertolongan. Apa yang dikatakan oleh tabib kita? Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Umat-umat Tuhan, pada hari Sabat ini, ketika pekabaran firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara tentang betapa ajaib tabib besar kita. Ketika saudara mendengarkan pekabaran firman Tuhan, yakinlah bahwa tabib besar kita, Yesus Kristus, sedang melihat dan dia mau untuk menolong kita. Dia ada di samping tempat tidur saudara. Dia akan memberikan kekuatan dan pemulihan kepada saudara sekalian. Selama saudara dan saya kita membaca Alkitab secara khusus buku-buku Injil, kita melihat ada banyak hal yang dilakukan oleh tabib besar kita. Yohanes 9 ayat 6-7, ada orang buta dan cara kerja daripada Yesus adalah dia meludah ke tanah, mengadukannya, mengoleskan kepada mata orang buta itu, sehingga mata orang buta itu dapat dicelikan, lalu kemudian dia dapat lihat. Luar biasa. Matius 8 ayat 8 sampai 11, Yesus menyembuhkan hamba dari seorang perwira. Seorang perwira mengirim kabar kepada Yesus. Dan Yesus datang. Dia bertemu dengan Yesus di pinggir jalan. Dia katakan, "Cukup
Guru, cukup Yesus, cukup Tuhan memberikan kata-kata saja. Saya yakin dan percaya bahwa hambaku itu akan sembuh. Yesus katakan, belum pernah aku melihat orang seperti dia yang memiliki iman yang begitu besar. Di saat Yesus katakan, maka sembuhlah hamba daripada perwira itu. Matius 9 ayat 20-21. Yesus menyembuhkan wanita pendarahan 12 tahun. Wanita itu hanya menjamah jumbai Yesus. Dan seketika itu juga wanita pendarahan itu dia sembuh. Tapi hal yang lain kalau saudara baca di dalam Matius pasal 5 ayat 1-17. Yesus memulihkan, Yesus menyembuhkan orang sakit yang ada di Gadara. Apa sakitnya? Dia dikuasai oleh roh jahat. Yesus datang sampai ke kubur. Yesus datang sampai ke daerah terpencil. Karena Yesus tahu di sana, di Gadara, ada seseorang yang dirasuk oleh setan. Orang itu membutuhkan pertolongan. Dan Yesus, sang tabib itu, memberikan kesembuhan kepadanya. Luar biasa saudara-saudara yang Yesus kasihi. Yesus penyembuh yang ajaib itu bukan hanya dapat menyembuhkan tubuh kita, tapi Yesus juga sanggup memulihkan jiwa kita. Yesus juga sanggup untuk memperbaiki pikiran kita yang mengalami stres yang besar oleh karena beban hidup yang begitu berat. Kalau kita baca perumpamaan Yesus di dalam Lukas pasal 10, kita dapat di sana perumpamaan tentang orang yang terhilang atau anak yang terhilang. Ayat 13 Lukas pasal 10 mengatakan, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Dia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya itu, timbul bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Tapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Saudara-saudara, dia stres. Tentu dia stres. Dia ingat rumah. Ayat 17 mengatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Dia stres. Dia kecewa. Karena jauh dari rumah. Dia buat keputusan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Saudara-saudara, ini gambaran bahwa di dunia ini begitu banyak persoalan. Bukan cuma kita stres karena sakit fisik, tapi kebutuhan-kebutuhan kita yang terdesak. Kalau itu tidak terpenuhi, menyebabkan saudara dan saya kita stres. Kita perlu bangkit, kita perlu keluar daripada kungkungan kita, beban hidup kita. Kita perlu datang kepada Bapa kita. Kita perlu datang kepada Yesus, sang tabib yang agung ajaib itu. Saudara-saudara, dalam menghadapi setiap keadaan hidup ini, mari kita memanggil nama Yesus. Firman Tuhan di dalam Kisah pasal 3 ayat 6 dan 7. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat 16, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Petrus katakan kepada orang banyak bahwa hanya dengan nama Yesus memiliki kuasa untuk memberikan pertolongan. Saudara-saudara, di mana saja saudara berada. Apakah di rumah sakit?
Saudara tinggal di daerah perkotaan, di pulau yang terpencil jauh dari kota. Tidak ada puskesmas, tidak ada rumah sakit, tidak ada dokter, tidak ada pertolongan tepat waktu. Ingat, saudara, kita perlu datang memanggil nama Yesus. Datang dalam doa, meminta Dia untuk memberikan pertolongan. Dia akan menolong kita dan memberikan kita kekuatan. Bahkan memberikan kita hiburan, memberikan kita pengharapan. Yesus sanggup menyembuhkan penyakit kita, tapi Dia juga mampu melupakan, mengampuni kesalahan saudara dan saya. Mazmur 103 ayat 1-3. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Janganlah lupakan kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara lihat, Yesus sanggup menyembuhkan penyakit kita, penderitaan kita. Tapi Yesus juga dapat mengampuni kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa saudara dan saya. Itulah tabib kita, Yesus Kristus. Dan Yesus memberikan jaminan kepada saudara dan saya bahwa Dia dapat menyembuhkan setiap orang yang datang kepadanya, yang datang berseru kepadanya, yang datang untuk memanggil namanya. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terpahami, hal-hal yang tidak engkau ketahui. Saudara, kalau saat ini ada beban masalah yang kita tidak mengerti kenapa terjadi, Tuhan bilang, kita berdoa kepadanya. Kita memanggil namanya. Kita berseru kepadanya. Ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Luar biasa. Tuhan bukan hanya menyembuhkan sakit fisik kita, tapi Dia memberikan kesejahteraan. Dia memberikan keamanan. Dia memberikan perlindungan di saat situasi tidak baik. Di saat kita terancam dengan virus COVID-19, Yesus mau memberikan pagar perlindungan surga kepada saudara dan saya. Yang percaya kepadanya, yang bawa setiap beban, pergumulan, kehidupan kita kepada Tuhan. Semua pengalaman buruk ini kita alami di sini. Kita alami di dunia yang sudah tua ini. Dunia yang akan dibersihkan dari unsur-unsur dosa. Penderitaan ini hanya penderitaan sementara yang saudara dan saya kita alami. Tapi Yesus, tabib yang agung itu, tabib yang besar itu, Dia menjanjikan bahwa Dia akan menghapuskan semua penderitaan, semua kesakitan saudara-saudara. Wahyu 21 ayat 4. Dan Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada perkabungan, ratap tangis, duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saya tahu bahwa ada keluarga-keluarga umat Tuhan yang sedang mengalami duka cita. Umat-umat Tuhan di Kaimana, umat-umat Tuhan di Manokwari, umat-umat Tuhan di Fak-Fak, di mana saja saudara dan saya kita berada. Pengalaman air mata yang kita alami, pengalaman penderitaan, pengalaman sakit, itu cuma pengalaman di dunia ini. Tuhan akan menghapus semuanya. Mari menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan untuk memandu kita dan menuntun kita di dalam kehidupan kita. Ayat terakhir, Filipi 3 ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Puji Tuhan saudara-saudara sekalian. Kita adalah warga negara sorga.
Kalau kita menderita di dunia ini, penderitaan sementara menekan saudara dan saya, kesakitan, jangan memutuskan hubungan iman saudara dengan tabib besar kita. Jangan memisahkan kita dengan Yesus Kristus. Sekali di rumahkah saudara, di rumah sakitkah saudara, mari angkat hati kepada tabib yang besar, Yesus. Dia akan memulihkan saudara. Dia akan menguatkan saudara. Dia akan meneguhkan saudara. Bahkan dia akan menyembuhkan saudara-saudara sekalian. Kiranya pekabaran firman Tuhan pada hari Sabat ini boleh menguatkan kita semua. Meyakinkan kita bahwa sekalipun kita tinggal di dalam dunia yang berdosa ini, Yesus mendampingi kita, menguatkan kita, dan memberkati saudara dan saya. Amin.